Oke teman-teman, pertandingan antara Perseka Tegal melawan Persela Lamongan yang dilaksanakan di Stadion Mochtar kali ini telah selesai dengan akhir kemenangan untuk tuan rumah Perseka Tegal ya. Ya pertama-tama saya ucapkan kemenangan untuk selamat untuk kemenangan tim tuan rumah Perseka Tegal ya yang telah memenangkan laga pada hari ini dan menjadi kemenangan pertama Perseka Tegal ya. Poin penuh pertama Perseka Tegal setelah 3 kali melawan tim Jawa Timur juga ya. Sebelumnya Perseka Tegal lawatan ke Gresik ya dan kalah 2-0, kemudian melawan Delta Sidoarjo di Stadion Mochtar ya imbang 1-1 dan akhirnya Perseka Tegal mampu memenangkan pertandingan di laga ketiga di pekan ketiga melawan tim teratas ataupun pemuncak klasemen Persela Lamongan. Nah, ini pertandingan yang cukup mengejutkan juga ya buat pecinta sepak bola karena Perseka Tegal kita tahu berada di bawah klasemen dan mampu mengalahkan tim dengan skuad yang bagus juga ya. Karena kita tahu di grup C ini Persela Lamongan sekarang berada di puncak klasemen dengan torehan 6 poin dan ini menjadi kekalahan pertama untuk Persela Lamongan sekaligus satu-satunya tim yang mampu mencatatkan gol ke gawang Persela sampai pekan ketiga ini yaitu Kahar Kalu dari Perseka Tegal. Selamat untuk Perseka Tegal telah memenangkan laga di sore hari ini dan kemudian untuk kedua saya ucapkan comeback stronger ya buat Silvio Escobar ini tadi di akhir pertandingan tabrakan dengan salah satu pemain Perseka Tegal itu disengaja ataupun nggak sengaja saya kurang ngeh tadi karena kamera juga kurang memperhatikan ya tadi. Tapi kalau dilihat dari sekilas itu nampaknya itu kejadian yang emang nggak disengaja oleh pemain dari Persekat dan yang penting nanti kita tunggu kabar dari Silvio Escobar ya, semoga dia baik-baik aja ya karena di momen kali ini seperti komentator yang bilang ya ini kita harus bersatu untuk mendoakan Silvio Escobar ya, baik itu dari pendukung dari Persekat maupun dari Persela gitu. Jadi semoga kita akan mendapat kabar secara cepat ya dari Pemalang ataupun official Persela nanti ya. Kita pantau aja terus ya. Kita sambil doakan teman-teman dari teman-teman Pukur Fabus ataupun Lamania. Oke, kita akan bahas pertandingan di sore kali ini ya. Dari line up dulu ya. Ada dari Persekat kita bacakan ada Teddy sebagai penjaga gawang ya. Ada Valentino, kemudian ada Pian, ada M. Lukaev, kemudian ada Vivi Dwipan sebagai kapten, kemudian ada Sumarna, kemudian Alif, ada Wirdan, ada Widi, ada Aulia, ada Kahar Kalu ya. Oke, kemudian dari Persela Lamongan ada Yogi Triana, ada Ikhwan Ciptadi, kemudian ada Johnny Campbell, ada Raffiud Drajat, ada Dede, ada Ade Jantra, ada Lee Yu Jung, kemudian ada Kim Do Hyun, kemudian Julhan Jamrun sebagai kapten yang tadi digantikan oleh Silvio Escobar ya teman-teman. Kemudian ada Rizky Putra, kemudian ada Herman Jumafo. Maaf sebelumnya Herman Jumafo ya yang digantikan oleh Silvio Escobar tadi. Oke, di babak pertama Perseka Tegal sangat menguasai pertandingan ya teman-teman. Terhitung ada 3 shot on goal dan ada 1 shot off goal dari Persekat. Sementara dari Persela Lamongan hanya mampu shot off goal 1 ya, dan shot on target tuh nggak ada, shot on goal nggak ada dari Persela Lamongan. Itu karena kenapa? Kalau kita lihat dari permainan tadi yang diperlihatkan dipertontonkan oleh Perseka Tegal itu sangat-sangat impresif ya, sangat bagus. Mereka bermain sangat tinggi dan mereka sangat disiplin. Kita lihat ketika para pemain Perseka Tegal kehilangan bola itu ada langsung 2-3 pemain yang mengcover pergerakan lawan ataupun pemain yang pegang bola dari Persela, sehingga para pemain Persela juga bingung mau umpan kemana ya. Ataupun kalau bisa umpan juga mereka pasti akan umpan lambung dan akhirnya jatuh lagi ke kaki-kaki para pemain dari Perseka Tegal gitu. Sementara dari Persela Lamongan juga saya kira di lini tengah mereka di babak pertama terutama itu sangat-sangat kurang ibaratnya kurang kreatif lah di lini tengah. Mereka nggak bisa tembus di sepertiga lapangan dari Persekat gitu. Dan akhirnya di awal-awal juga ya, bukan di akhir ini malah ya, di awal-awal pertandingan tepatnya di menit keempat
Kaharkalu mampu memanfaatkan Kemelut di depan gawang ya. Lewat Kemelut itu yang sempat terlempar ke luar kotak penalti dan di heading ya di depan mulut gawang persis dari Persela. Kaharkalu sempat jatuh sebenarnya, tapi dia sangat-sangat ngeyel dan mampu mencetak gol pertama yang mampu menceploskan bola ke gawang Persela. Satu-satunya pemain yang pertama lah yang mampu menceploskan bola ke gawang Persela, yaitu Kaharkalu dari Perseka Tegal. Nah, itu kalau dilihat dari rekaman ataupun layar kaca, itu terlihat pemain belakang dari Persela yaitu Campbell itu dia nggak melakukan clearance ya. Sebenarnya kan Kaharkalu udah jatuh ya. Ya. Kemudian bola itu sempat di atas gitu. Dia nggak langsung tendang itu bola karena dia mungkin takut juga mencederai lawan ya mungkin ya. Dan akhirnya dengan demikian ya harus menerima konsekuensi bahwa Persela berhasil dijebol oleh dari pemain Perseka Tegal oleh Kaharkalu gitu. 1-0 untuk Persekat. Kemudian sebenarnya Persekat ini memang harusnya mampu membuat gol lebih banyak ya. Kalau kita lihat dari permainan ya, permainan yang sangat cantik 1-2 ya, karena kita tahu Persekat ini salah satu tim dengan operan paling banyak di Liga 2 di kali ini. Dia menempati peringkat kedua setelah Sada. Nah, bisa dibilang secara permainan ini Persekat ini salah satu tim yang bermain secara modern lah gitu bisa dibilang. Dia di sayap juga sering bantu ke atas ya, naik ke atas ya. Ada satu pemain yang mencuri perhatian saya kira ya. Ia bernama Wipan ya, kapten dari Perseka Tegal ini. Dia bermain sangat-sangat tidak mengenal lelah gitu. Ya walaupun akhirnya nih dari para pemain Perseka Tegal di menit-menit akhir banyak yang cedera karena kelelahan ya, karena mereka bermain sangat-sangat mobile ya. Mereka umpan kemudian cari ruang gitu. Nah, ini salah satu permainan yang terbaik saya kira saya lihat selama ini di Liga 2 ya. Dan untuk Persela ini kekalahan pertama ya. Ya walaupun mereka kalah, tapi mereka sekarang masih di papan atas saya kira, Persela Lamongan gitu. Oke, dan untuk babak kedua terhitung ada shot on goal dari Persela ya sebanyak 1 kali, itu bagus ya. Itu setelah Escobar masuk ya saya kira ya. Dia sempat menendang bola ke arah gawang ya, ataupun heading kalau nggak salah. Sebenarnya Persela mempunyai kesempatan untuk mencetak gol di menit-menit awal ya, melewati Kemelut juga di depan gawang, tapi nggak mampu dimanfaatkan oleh Herman Jumafo ya. Ya dia tinggal sontak sedikit ya, kurang panjang gitu bisa dibilang, kurang pas posisi dia. Kalau itu bisa dimanfaatkan mungkin skor akan lain ya. Mungkin ini akan berakhir imbang dan Persela mampu mencuri poin dari tuan rumah Perseka Tegal atau Stadion Mokhtar gitu kan. Kemudian di menit kalau nggak salah di menit 88 ya, ada salah satu pemain Zidane ya. Dia mendapatkan satu peluang yang luar biasa ya. Sebenarnya ini bisa dikatakan peluang emas, peluang terbaik dari Persekat ya. Ketika kiper dari Persela Lamongan melakukan blunder ya, dia kasih umpan ke back ya, maksudnya, tapi dia malah salah dan Zidane ini berhasil mengintercept umpan itu, namun tendangan Zidane itu terlalu pelan ya. Tapi good game lah, bisa buat pembelajaran bahwa konsentrasi penuh itu harus selalu diutamakan buat para pemain ya. Itu baik dari kiper Persela gitu ataupun dari striker dari para penyerang dari Perseka Tegal gitu. Overall secara permainan Perseka Tegal menurut saya memang layak untuk menang hari ini gitu. Sementara dari Persela nampaknya harus evaluasi, mereka harus tahu caranya melawan tim yang melakukan permainan seperti Persekat ya. Mereka ambil ball position dan
Persela Lamongan harus bermain seperti apa. Walaupun Persela sebenarnya itu dia salah satu tim paling efektif ya. Ya bagus ya. Cuman dilihat dari permainan tadi itu Persela susah banget untuk menembus ke area belakang dari Perseka Tegal. Nah, ini buat evaluasi buat tim pelatih ya, bagaimana cara pemain itu bisa tetap kreatif melawan tim yang mengandalkan ball position gitu. Sementara Perseka Tegal semoga tetap berjaya dan nanti harus tetap konsisten ya, karena ini liga, satu pertandingan nggak cukup untuk kalian menjadi juara, dan harus tetap konsisten dan tetap rendah hati walaupun bisa memenangkan laga melawan tim papan atas ya. Buat skaters ataupun El Amania, seluruh supporter dari Persela Kurva Bos ya, ini silahkan kalian kasih komentar bagaimana pertandingan di sore hari ini ya, dan siapa pemain paling impresif, paling oke di hari ini, dan siapa paling poor ataupun loser ya. Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.